Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 24 Juni 2022. Ya, pada video kali ini saya akan membahas 8 saham. Yang pertama ada HAIS, kedua ada BHIT, ketiga SLIS, 4 PTDU, 5 KBLM, 6 PNBS, 7 ABA, dan 8 ASLC. Ya, sebelum saya mulai, saya berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan ikut berkontribusi ya dalam mengembangkan channel ini dengan cara memberikan koreksi-koreksi lewat komentar. Saya berterima kasih. Semoga channel ini semakin berkembang, yang dimana tujuannya memang kita saling belajar di sini. Ya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa didapat dari analisa saya ya, Bapak Ibu. Baik, langsung saja ke saham pertama ada HAIS. HAIS ditutup di harga 224 dan perubahan harga 0,9%. Kalau dilihat dari net foreign-nya masuk tipis, lokal keluar, dan volume biasa aja ya, tetap kecil. Nah, HAIS ini kalau dilihat ya, ini di pertengahan jalan sekali. Oke, di pertengahan jalan sekali. Kenapa? Yang pertama, dia sudah keluar dari channel downtrendnya ya, channel downtrendnya yang dia jagain rapi banget ini keluar dengan cara sideways. Dengan cara sideways, dia sekarang bertengger ya di supportnya di 222 ya, 222, 226 ya, itu areanya support dia. Dan ini saya geser sedikit ya. Dan kalau dilihat memang MA 60-nya sudah di breakdown ya, MA 60-nya sudah di breakdown. Nah, ini saya kembalikan lagi ya. Nah, ini memang MA60 dan support ya, supportnya 226 itu sekarang beririsan ya, dimana HAIS ini jebol. Nah, kalau minggu depan HAIS tidak bisa kembali ke jalurnya, ya bahaya ya, bahaya. Karena apa? Ya potensi bisa drop lagi ke bawah. Oke. Nah, yang jelas kalau ini sih semoga ini breaknya break bener ya, maksudnya dalam artian dia nggak turun terus gitu. Ya, dia bisa break terus sideways sambil ke atas pelan-pelan ya, karena ini udah cukup terkoreksi cukup dalam juga nih ya, udah 39%. Oke, kalau dilihat dari weekly-nya ya, weekly-nya merah, the 3 white soldier, harusnya dia besok secara weekly ada pantulan hijau ya. Jadi kalau yang punya saham-saham seperti ini ada pantulan dikit, beli di area support terus mantul, ya dijual aja ya, yang penting keluar dulu Bapak Ibu. Oke, karena kalau saham seperti ini kita nggak tahu nih bandarnya mau dibawa kemana gitu, karena di sini juga dia statusnya small distribusi ya. Ada si BR nih yang distribusi cukup besar ya, ditampung sama RG dan YJ. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk HAIS. Jadi kalau sorry, target ini jatuhnya ya, target jatuhnya HAIS itu bisa di 180 ya. Target jatuhnya HAIS kalau dia break ini confirm bisa ke 180, dimana ini adalah supportnya HAIS sebelumnya gitu. Nah, terus nanti ini mungkin saya kedepannya akan support resisten pakai garis putus-putus gini aja Bapak Ibu. Jadi nanti saya ganti semuanya biar terlihat lebih rapi juga gitu ya. Nah, baik, seperti itu ya Bapak Ibu. HAIS di 180 sampai 181 dulu kalau dia confirm break ya, dan itu menandakan downtrend ya. Dan dia pun nih kalau dia turun ya udah bisa dibilang downtrend line. Downtrend ya. Nah, tapi ini kalau secara uptrend line-nya dia masih dibilang uptrend nih, karena dia landai juga gitu, nggak lancip ya. Seperti itu. Ya, seperti itu untuk HAIS. Lanjut saham kedua ada BHIT. BHIT ditutup di harga 60 dengan perubahan harga 0,00% ya. BHIT pun kalau di trading plan sudah hit ya TP1 nih kemarin ya, area TP 62 sampai 64 udah TP
Ya, selamat bagi yang punya BHIT, kemarin area belinya di sini. Ya, drop pun kalau misalnya masih area beli, ya beli aja Bapak Ibu. Ya, karena ini kan masih area beli kita. Ya, modelnya kita swing. Oke, jadi kalau drop terus jangan panik ya, karena modelnya kita swing. Begitu nyentuh area 2 ya kita ikutin beli piramid gitu. Ya, beli piramid. Nanti saya akan buat video khusus lah ya, weekend. Gimana sih cara beli piramid, gimana cara beli saham kalau misalnya saya kasih area beli gitu. Ya, jadi biar nggak panik gitu. Terus kalau misalnya arahannya close di bawah sekian gitu, close di bawah 1000 atau close di bawah ini 53 gitu ya untuk BHT gitu, close di bawah 53 ya, kalau tutup belum tutupan masih garis ya, masih di tengah-tengah ya, tunggu sampai tutupan gitu, biasanya ketarik gitu ya kalau di support. Oke, jadi misalnya break sampai ke 52 gitu kan, belum close nih, masih istirahat siang gitu ya, kalau mau cut loss ya terserah gitu ya. Cuma kalau saya kasih trading plan pasti close, karena biar apa, biar pasti. Karena biasanya kalau saham-saham di support terus sudah deketin jam tutup itu deh biasa ketarik lagi gitu ya. Nah, untuk BHIT ini dia di 60 sekarang masih sideways ya, kemarin pas membal aja dan jadinya TP ya. TP1 udah hit, tinggal TP2, TP3, TP4. Nah, ini bertahap Bapak Ibu ya, bertahap. Nah, kalau kemarin udah ada yang TP full di sini, nah ini kan masuk area beli lagi ya. Nah, itu kalau misalnya mau masih bisa, tapi harus siap memang rounding gitu. Nah, jadi disiapin dananya ya, dananya disiapin. Misalnya nyiapin 10 juta, baru masuk 3 juta udah terbang ya nggak apa-apa gitu. Ya, jangan pernah bersedih, toh udah ikut ya, udah ada yang bisa dibawa cuan ya. Nah, untuk BIT kita fokus dulu ya. Jadi secara volume dia mengecil ya, kecil banget. Asingnya juga masuk tapi kecil ya, nggak seperti kemarin. Ini udah 4 hari di akum asing, lokalnya jualan. Nah, kalau dia dari bandar detektor BIT ini di big distribusi oleh MG dan PD yang nampung kecil-kecil ya. Coba kita lihat dulu dari tanggal 20 Juninya. 20 Juni ini ada yang akumulasi ya, big akumulasi ya. Nah, ini ada EP akumulasi besar di harga 60 ya, berarti harga sekarang belum cuan. Ini gede banget loh, dia 47 miliar sendiri EP ya. Hari ini EP pergerakannya kayak apa, kita harus lihat nih today ya. EP beli lagi ya, EP yang nampung gitu ya. Jadi ini akan dibanderin EP, kita lihat aja EP gimana ya. Nah, mudah-mudahan ini masih bisa dilihat nanti ya bandar-bandar ini, karena infonya kan minggu depan dalam waktu dekat juga sudah dihilangkan ya untuk perbedaan asing dan lokal. Jadi gitu ya Bapak Ibu, untuk BHIT masih dalam on track, sabar ya, kalau men-swing itu sabar ya. Dia target masih ya, ngetes lagi 62 ini harus dijebolin dulu BHIT baru bisa enteng nanti main di sini dia ya. Nah, supportnya ini nanti ada MA 60 di 57, terdekat itu support jadi 56 ini ya, semoga 56 itu nggak dijebol gitu. Oke, lanjut saham saja. Ada Swiss ditutup di harga 266 dan perubahan harga minus 6,34% ya. Kalau dilihat memang Swiss ini kemarin ya, tadi kehapus, sorry ya Bapak Ibu ya. Ya, kemarin memang ada panas seperti ini ya Bapak Ibu, tapi harus diingat bahwa ini memang kalau di akhir pembicaraan saya sampaikan, kalaupun dia confirm dia bisa ke sini. Oke, tapi sebelumnya saya selalu sampaikan ini hati-hati dengan dead cat bounce ya. Jadi yang Bapak Ibu yang udah nonton Slice, ngikutin Slice dari berapa minggu yang lalu nih, saya bahas dari sini ya, saya rutin. Kenapa? Karena banyak yang nanya dan kayaknya nyangkut gitu ya. Nah, ini Slice ini sudah drop lagi di bawah support. Oke,
di bawah support. Kalau ini jebol ya, ini bisa lari ke 160 dulu. Ya, ini bisa lari ke 160. Nah, mungkin ya dia besok karena di support ini terus dia ada pantulan hijau. Nah, kalau Bapak Ibu yang nggak cut loss ya, jadi pas nggak tahu gimana ya, saya juga bingung. Bapak Ibu nggak mau cut loss tapi juga nggak average down, yaitu makin lama lossnya makin besar aja. Beda cerita kalau misalnya Bapak Ibu sempat beli di sini gitu ya, terus turun di sini ya, beli habis itu dijual lagi, pas terbang dijual yang berapa lotnya yang dibeli itu kan average-nya turun gitu, paling nggak meminimalisir kerugian ya, meminimalisir kerugian. Walaupun ya kondisinya kalau udah drop terus seperti ini, kalau nggak ada reversal ya pasti rugi gitu ya, tapi paling nggak meminimalisir kerugian. Atau udah daripada psikologis Bapak Ibu hancur ya ngeliatin slice merah ya, slice merah ya mending udah cut loss aja ya. Mau besok dia mantul, mau besok dia tiba-tiba terbang ke 500 lagi, ya itu gimana ya, psikologis tradingnya harus dijaga. Oke, beda Bapak Ibu pegang saham yang gede banking atau saham consumer good gitu ya, ya itu kan lebih inilah strong lah ibaratnya ya. Jadi kalaupun dia Bapak Ibu dibeli di atas, dia ada potensi balik. Tapi kalau saham seperti ini benar-benar nggak tahu tendensinya apa gitu di pasar ya. Jadi harus hati-hati ya. Dia posisinya sekarang pun volume ini ya memang meningkat ya di bawah. Terus kalau dari asing dia selalu keluar, hari ini keluar 1,4 M, lokal juga keluar. Ya, kalau dilihat di sini ada big akumulasi IN yang beli. Ya, 3,7 miliar, yang jual CP 2,1 miliar. Ya, jadi buat Bapak Ibu kalau udah ada area support mau keluar tuh dicoba beli itu ya, beli ada pantulan ya jual yang dibeli ya, biar turun dan biar cepat keluar. Itu aja. Lalu selanjutnya ada PTDU. PTDU ditutup di harga 112 dan perubahan harga minus 6,67% ya, ARB hari ini PTDU. Ya, saya cuma mau update bahwa ini masih on track. Ya, masih on track, dia masih rounding, dia koreksi pun jatuh ke 103 itu masih oke. Kenapa ya? Karena dia butuh waktu untuk rounding. Gitu. Ya, dia butuh waktu untuk rounding. Nah, PTDU ini kalau udah timingnya udah pas, terbangnya cepat. Oke, jadi yang masih punya di harga bawah yang kemarin beli di support sini 87 atau 100 ke bawah lah ya. Itu masih oke. Ya, masih oke. Tinggal Bapak Ibu kalau misalnya mau TP bertahap ya monggo ya, silahkan. Karena itu uangnya Bapak Ibu juga. Ya, yang jelas saya ngasih trading maps-nya seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti dengan roundingan ini dia berhasil naik. Ya, kalau dilihat secara roundingan ya, roundingan besar. Pakai ini aja deh ya, roundingan besarnya nih ya. Nah, ini tuh nanti trading maps-nya jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nih ya, 1 2. Nah, ini nanti karena dia pantulan ya, nah nanti dia bisa gini pelan-pelan naik. Oke, jadi gitu ya. Mungkin dia nanti hit di 140 dulu, terus dia drop baru terbang lagi gitu ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang jelas arahnya masih ke atas untuk PTDU. Kalau secara volume memang terkoreksi ya, ngecil, berkurang. Terus asing keluar juga tapi tipis, lokal masuk tipis ya. Kalau dilihat memang small akumulasi, top 1 top 3 nya average-nya sih netral hari ini, sepi ya. Jadi karena udah langsung drop, mungkin udah nggak sempat ngapa-ngapain lagi kan, cuma bisa nampung-nampung ya udah ya. Seperti itu untuk PTDU. Lanjut ada KBLM. KBLM ditutup di harga 270 dengan perubahan harga minus 6,9% ya. ARB hari ini. Nah, KBLM ini saya bahas sudah lama nih, dari garis merah ini ada 2 Juni ya, dari tanggal 2 Juni. Dari tanggal itu ya,
di tanggal 2 Juni itu saya udah gambarkan ya bahwa ini target terdekatnya 328 ya, besoknya langsung hit. Oke, besoknya langsung hit walaupun memang turun. Nah, jadi saya kalau udah tinggi gini ya, Bapak Ibu juga harus agak ada bermain sensinya ya. Jadi kalau saham udah naik tinggi ya, volume besar, nah itu dia kemungkinan bikin rambut ke atas ya. Dia nyentuh target tuh pasti turun gitu. Nah, jadi mending di TP. Oke, di TP dia ya rounding naik ya, besoknya gitu lagi ya, rounding lagi. Jadi udah 2 kali yang 328 target saya ini udah di hit ya sama KBLM. Jadi kalau memang ini udah lama ya saya nggak bahas, tapi sebenarnya masih dipantau lah. Nah, tapi kalau dilihat ini seperti dead cat bounce ya, dalam artian dia naik terus turun, naik. Nah, ini kalau dia terulang lagi ya bisa turun sampai dalam ya, jadi harus hati-hati. Untuk kalau udah ARB gini ya, dia potensi besok masih turun lagi ya. Dropnya ya ke 250 bagus-bagus ya. 250 ini harus diuji dulu sama si KBLM. Kalau ada pentalan mantulan bagus. Oke. Nah, dia kalau dari volume kecil banget, asing juga keluar ya setelah akumulasi. Nah, lokal juga ya. Jadi seperti itu. Yang akum ada MG. Nah, lanjut saham selanjutnya ada PNBS. PNBS ditutup di harga 77 dengan perubahan harga minus 1,28. Nah, PNBS sendiri secara volume ya, secara volume ini dia membaik ya dari sebelumnya. Kalau dari asingnya masuk tipis ya, lokalnya keluar ya. Nah, PNBS ini kemarin sempat bikin panel ya, ternyata dia malah breakdown, jadi jatuh ke bawah bukan ke atas. Nah, target penurunannya ini harusnya ke support selanjutnya di 68 ya. Nah, semoga 77 ini menjadi tanda-tanda memang dia udah reversal ya, mau rebound ya. Dia ada di support, dia membentuk semacam doji yang ada badannya ya. Nah, ini semoga bisa terbang ke atas ya, balik lagi ke atas. Kenapa? Ya karena kalau dia drop sampai bawah ya pasti udah banyak yang cut loss gitu. Nah, cuma memang harus diperhatikan Bapak Ibu, di sini dia potensi udah bikin double top ya. PNBS di sini potensi bikin double top. Nih ya, potensi bikin double top. Kalau double topnya confirm ya, kita lihat sampai ke dalam juga nih ya. Kalau ini kita ambil dari naiknya aja lah ke sini ya, bisa sampai ke 62 ya. PNBS bisa balik lagi ke 62 kalau ini confirm Bapak Ibu ya. Jadi emang agak ngeri juga nih. Ini saya kasih warna merah ya. Gitu. Oke. Nah, jadi ini dia di breakdown. Hati-hati dengan konfirmasi dia double top ya, PNBS. Seperti itu ya, target yang ini juga udah tercapai ya. Jadi PNBS, nah memang ini swing panjang, kalau misalnya kuat di ombak-ambing ya good ya, bisa-bisa cuan lah nanti gitu ya. Nanti hati-hati tengah jalan ini ya. MA60 nya juga masih di 66, jadi masih jauh ya. Bisa juga dia drop sampai nyentuh MA60 ya, MA60. Nah, itu baru mental lagi, bisa seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada ABA ditutup di harga 188 dengan perubahan harga 10,59% ya. Dia naik tinggi hari ini, dimana volumenya luar biasa, tapi yang disayangkan asing keluar, lokal juga keluar cukup dalam ya. Dan dari bandar detektor pun ya terlihat bahwa
ABA ini di peak distribusi ya, tapi harganya naik. Nah, ini yang naikin mungkin PD atau FS ya, yang belinya cukup banyak, BK jualan. Ya, BK jualan cukup deras juga nih sama si CC ya. Nah, jadi ABA sekarang posisinya sudah break out di 107.3 174 ini. Ya, area sini dia breakout. Kemarin memang masih di area bawah sini kan. Nah, kemarin kalau saya sampaikan mau beli buy on breakout. Kondisinya gini Bapak Ibu ya, kondisinya dia di sini di big distribusi. Ya, kalau misalnya memang bandar belum pasti langsung melakukan guyuran lagi gitu, belum pasti ya. Nah, ini dengan kondisi breakout seperti biasa 2-3 candle kita lihat dulu. Ya, kalau dia bertahan di 173, kalau dia ada koreksi lagi gitu kan, bertahan di 173, nah itu baru bisa dibeli. Ya, baru bisa dibeli. Jadi modelnya swing aja gitu. Ya, karena ini dia juga penannya jauh. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ABA sekarang juga udah terkoreksi cukup dalam ya, cukup dalam dari berapa 27 Agustus 2021 lah ya, Agustus 2021 udah cukup dalam. Ya, pantulan-pantulan kecil ini dimanfaatkan kalau misalnya memang masih nyangkut. Oke, kalau mau Bapak Ibu punya di harga 400, nungguin harganya sampai sana tanpa melakukan suatu average dah terus keluar, terus saat koreksi beli lagi gitu ya, ya nggak akan mau nyampe kapan gitu ya, nyampe kapan. Nah gitu. Nah, hati-hati nanti mungkin si ABA ini besok juga minggu depan ngetes 218 cuma akan gagal karena ada MA60-nya udah mulai menghampiri gitu ya untuk ABA. Lanjut saham terakhir ada ASLC. ASLC ditutup di harga 165 dan perubahan harga 5,10%. Ya, kalau dilihat memang volume dia udah growth. Ini udah bagus. Asing dengan diakumulasi asing ya. Ini gede juga nih asing, gila juga di sini nih, menarik ya. Terus lokal jualan terus ya. Jadi di sini ada satu hal yang menarik, ASLC ini diakumulasi asing cukup besar ya. Cukup besar. Kalau kita lihat underlay-nya nih, lihat ya. Asing akumulasinya gila. Nah, asing akumulasi tapi harganya kok turun. Ya berarti dia memang lagi ngumpulin barang. Ya, ngumpulin barang dia. Coba kita trace saja deh. Mumpung masih bisa 25 Januari 2022. Oke. Nah, ini ada LG, IF, YP, SI. Ya. Ini yang akumulasi. Ya, ini yang akumulasi, dia punya 25 miliar di harga 258. Ya, average-nya ini masih 277 ya. Jadi masih pada rugi besar. Bandar pun baru beli gitu. Nah, kalau dropnya di mana? Mungkin di 100 ini. Ya, 100 sampai 105. Ya, jadi kalau berdasarkan Fibonacci dari high sebelumnya sampai ke low sebelumnya, kita tarik targetnya bisa ke 100 sampai 105. Nah, sekali lagi dia udah nguji 180, nggak tahu nih dia bakal kuat apa enggak ya. Kalau bisa enggak ya dia bisa turun lagi ya, koreksi lagi. Yang jelas dia masih dalam channel downtrend line-nya ini jelas banget, dan dia secara Fibonacci kalau Bapak Ibu lihat ya, support resistennya ini main banget ya, Fibonacci-nya main banget gitu ya. Jadi ikutin Fibonacci dulu karena masih saham baru ya. Nanti kok masalah konfirmasi harga ke belakangnya tinggal kita sesuaikan. Baik, untuk ASLC seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin saham baru IPO masih nyangkut, harus hati-hati ya karena belum terlihat adanya pantulan ya. Walaupun ya ini kondisinya kurang lebih sekarang seperti ini ya Bapak Ibu. Dia sideways terus terbang tapi ternyata jatuh lebih tinggi. Nah, ini bisa juga sideways terbang jatuh lebih tinggi ya, karena pun ini Elliotnya ke reset ya. Kok menurut saya ke reset. Kenapa? Karena ya ini 1, 2, 3 ini lebih tinggi. Harusnya dia di sini aja nggak masalah. Ya, kalau dia Elliotnya di sini, nah ini bisa ke 4,
bisa ke, jadi ini terakhir kelima. Nah cuma karena ini lebih tinggi ya, jadi menurut saya ke reset gitu. Oke, satu itu. Yang kedua, kalau ini ke reset berarti ini mulai lagi wave 1 2 3 4. Nah ini baru bisa ke 5 gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang punya SLC, harus hati-hati, semoga bisa menyesuaikan ya dan gak terperangkap lebih lama. Baik, seperti itu aja Bapak Ibu video saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, minta tolong untuk di-share kepada teman-temannya ya, untuk membantu subscribe lah Bapak Ibu ya, karena subscribe sangat berguna untuk konten kreator seperti saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.